atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan CPP hebat, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nenah Eja Widiawati. Bapak bisa panggil saya Ibu Nenah, Neng Nenah, mangga. Kemudian saat ini saya bertugas di SMP 3 Bantarujeg, Kabupaten Majalengka sebagai kepala sekolah. Itu saja Bapak. Siap. Terima kasih. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Pak Ubun. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ubun. Tidak ada panjangnya. Panggilannya coba itu saja, Ubun. Kemudian pekerjaan saya sebagai guru mata pelajaran IPS di SMPN 1 Atap Terpadu 1 Sukamukti, Kabupaten Purwakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bukan di Sukabumi tapi di Purwakarta ya? Purwakarta. Oke, mangga lanjut Bu Istik Atika Nisa. Keren namanya nih. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Bapak, nama saya Istik Atika Nisa. Panggilannya boleh Bu Istik atau Bu Nisa, mangga. Saya saat ini mengajar di SDN 2 Negeri Kaler sebagai guru kelas 5 di Purwakarta. Terima kasih juga. Bapak. Terima kasih. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joni Hasan. Wah, ini namanya keren nih. Kalau pagi sampai sore Joni. Begitu buka dan ceramah Hasan. Wih, keren nih. Begitu ketemu janda Joni. Begitu ketemu yang udah kiai Pak Hasan. Udah jelas deh namanya, Pak. Tinggal kelakuannya aja kita lihat orang Pangandaran kan. Nongkrongnya di pinggir pantai kan. Pakai nama Joni itu. Ya, begitu jam sholat baru Hasan. Silakan Pak, perkenalan Pak. Ya Pak, nama saya Joni Hasan. Joni Hasan tadi sudah dijelaskan sama Bapak. Joni itu apa, Hasan itu apa ya? Sudah dijelaskan lengkap sekali sama Bapak. Terima kasih ya Pak ya. Terus panggilannya biasanya dipanggilnya kalau di keluarga panggilnya Hasan, kalau di umum panggilnya Joni ya Pak. Oh kan kelakuan kan. Bertugas di SMK Negeri 1 Cijulang sebagai guru produktif Pak, di SMK jurusan Desain Komunikasi Visual. Wah, DKV. Ngajar apa Pak tadi? Iya. Guru produktif Pak. Guru produktif tuh berarti ngapain ya Pak? Kompetensi keahlian Pak, biasanya memberikan skill keterampilan untuk bekerja nanti atau mempersiapkan siswa-siswinya untuk PKL atau bekerja. Oh, yang diajarin apa? Untuk desain komunikasi visual, desain percetakan. Enggak, yang Bapak ajarkan produktifnya. Iya Pak, kompetensi keahlian Pak. Kalau dulu kan per mapel gitu, kalau sekarang satu mapel kompetensi keahlian aja gitu. Oke. Nanti iseng-iseng Pak, kalau boleh masih murid-muridnya join kampusgratis.id. Join kampus. Ya, kampusgratis.id. Kita punya, saya bikin gituan ya di kantor. Kita punya 6 prodi, program studi, salah satunya desain digital. Ya, bulan ini saya taruh di Kickstarter. Nah, Bapak pelajari Kickstarter, Pak. kickstarter.com. Tahu ya? Belum pernah tahu? Ya, Pak. Kickstarter pernah tahu nggak? Belum, Pak. Nah, Kickstarter itu kita taruh di sana, lalu kita di crowdfunding. Jadi dibiayai dan didonasikan oleh komunitas di dunia. Yang terbaru dari Indonesia itu dari Sleman, itu dia bikin game namanya Coral Island, Bapak bisa cek. Dia dapat nggak gede sih, cuma 1,8 juta dolar dari sekitar 30 ribuan backers. Nah, itu buat teman-teman harusnya larinya ke sana. Nah, kampusgratis.id itu kita tempat kampus di mana nanti kalau Anda pengen anak-anak SMK-nya itu bisa nyicil SKS. Karena ada yang namanya aturan di Dikti, Dirjen Perguruan Tinggi itu tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan waktu itu. Sekarang jadi Menko kan.
itu tentang RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Jadi bapak-bapak semua, ibu-ibu yang di sini nanti pada gilirannya bisa meminta agar yang Anda udah ikuti di guru penggerak dan pengajar praktek direkognisi. Sehingga nanti bisa pas mau ngambil S2 ya itu nggak perlu kuliah lagi bagian-bagian tertentu. Saya udah dapat di sana dulu. Sama juga ketika SMK udah ngambil mata kuliah yang di kuliah gitu ya. Nanti yang di tempat kami bisa dikonversi SKS. Jadi ntar pas kuliah, saya udah ngambil kuliah ini. Jadi saya nggak perlu kuliah lagi. Nih konversi. Lumayan 40 SKS, Pak. Total 80. Udah setengah dari pelajaran itu. Terus kalau anaknya pinter-pinter mau magang di tempat saya kasih ya, izin juga boleh. Ya, jadi bisa belajar kalau bahasa kerennya tech stack yang terbaru. Ya, standarnya 4K semua kalau di kita. Nah, kan kadang-kadang punya komputer yang bisa ngedit 4K gitu ya, 3D-nya Blender gitu ya, Unreal Engine 5 atau Unity, belum tentu semua anak bisa. Kesempatan untuk itu ya, syuting-syuting kamera 4K bisa main di tempat kita aja. Tapi saya kerjanya di ya tadi yang kamusgratis.id itu kerjanya di Cirende, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Jadi kalau dari Bapak ya naik mobil bus sekali lah. Oke, makasih Pak Joni. Sorry, Pak Hasan biar lebih baik. Bu Mariani Nurbaiti. Waduh, ini kalau buat suami Nur, kalau buat cewek-cewek kita jualan produk beauty ya, skincare, skincare. Oke, silakan Bu Mariani. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bapak Ibu hebat semuanya. Saya Mariani Nurbayati, boleh dipanggil Bu Betty. Saya dari Taman Kanak-Kanak Sehat. Sehat itu ada singkatannya, Pak. Sing eling hirup aya tungtungna, katanya seperti itu. Ya, dari Oh. Kabupaten Pangandaran, Pak. Saya mengajar di kelas A yang usia 4-5 tahun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo, mangga Bu Nurisnaini. Baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Nurisnaini, biasa dipanggil Nuris Bapak. Unit kerja di SD Negeri 1 Pasangrahan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, mengajar di kelas 5 SD. Oke. Terima kasih. Makasih Purwakarta juga. Monggo Pak Tatang. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Izin memperkenalkan diri Bapak Ibu. Nama saya Tatang Permana, saya dari Kabupaten Purwakarta mengajar di SD Negeri 1 Nangewer, Kecamatan Darang, dan saya wali kelas 4, Pak. Oke, wali kelas 4. Oke, makasih. Ya, Bu Tuti, mangga. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Tuti Rohayati Pak, asal dari Kabupaten Pangandaran. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Pangandaran, mengampu pelajaran bahasa Inggris Pak. Oh, temannya Pak Mengajar Joni. tingkat 8 dan 9. Iya, akhirnya Pak Joni ada Terima teman di kasih. sini. Alhamdulillah Pak Joni. Ada. Ya, ayo nih Tuhannya orang Cina, Tian, Pak Tian, mangga. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tian Hendrawan. Kalau di rumah dipanggil AA. Saya bekerja di SDN 1 Batu Karas, Kabupaten Pangandaran. Itu saja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sebagai guru kelas. Kelas berapa? 5. Oh, kelas ada 5. temannya tadi, 5. Ya, makasih. Habis Kang AA, kita masuk ke Kang UU. Habis ini Kang OO ya. Terdengar Pak suara saya? Jelas? Kedengeran. Oh iya, siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Instruktur, terima kasih semuanya atas kesempatannya. Nama UU Ubadullah, tapi bukan UU Ruzanul Ulum Pak. Wakil Gubernur dulu mendampingi RK. Iya. Saya dari Kabupaten Majalengka,
sehari-hari kebetulan mendampingi sekolah di kecamatan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum Sebagai apa tuh Pak? Pendamping sekolah berarti? Kalau di SK-nya pengawas, Pak. Pengawas sekolah. Oh, ngeri ini. Pengawas. Bisa Ngeri nurun. gimana? Ngeri. Dia pegang Ya, makanya saya kekuasaan. sebutkan mendampingi. Aduh, ngeri ini. Oke, siap. Terakhir Kang Permana udah belum? Wah, dia lagi naik motor. Mohon izin. Lagi di jalan, Pak. Iya, dimaafkan. Ayo. Perkenalkan, selamat pagi. Assalamualaikum. Nama saya Permana. Saya dari Kabupaten Pangandaran, bertugas di SMP Negeri 6 Langkah Belajar sebagai guru pendidikan agama Islam. Oh, oke. Jadi Kang Permana itu kakak adik sama Kang Tatang ya? Ya, cuma duluan Pak Tatang, Pak lahirnya saya terakhir. Oh, Jadi iya. saya jadi nama terakhirnya Pak Tatang. Oh, siap. Oke, kita lanjut kalau gitu ya. Makasih. Sekarang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coaching. Ya, kita masuk ke materi kita tentang coaching hutahe. Ya, ini di height floating mat controls. Ya, kelihatan materinya udah ya. Oke, kita masuk ke coaching sebagai SOP. Ini kenalin, nama saya Bunaya, WA saya udah terima, saya kerja di Emnos Consulting. Saya bagian kerjanya Sales to Collection Strategist and People Development Expert. Jadi kerjaan saya awalnya adalah sebagai konsultan. Ya, ngerti NLP dikit, ngerti ya hipnoterapi sedikit gitu ya. Sekarang lagi kerja ngurusin anak perusahaan kita yang namanya kampusgratis.id. Oke, ini nggak usah saya bahas ya, tadi udah kenalan. Beberapa aturan. Yang pertama saya minta kepada Anda semua kamera hidup ya, suara tolong jangan di-mute, hidup semua. Kecuali kalau berisik, kayak lagi tadi di jalan, tidak boleh di-mute suaranya ya. Siap. Terus kecuali kalau berisik ya. Terus kalau pengen nanya angkat tangan, kalau enggak langsung gerak-gerak lambai-lambai ya. Bisa juga lewat chat gitu ya, gunakan chatnya. Dan selanjutnya adalah ini tolong semuanya siapin alat tulis dan handphone. Alat tulis, buku, catatan, dan handphone serta kita on time ya. Ya, oke. Ya, sebelumnya saya mau ada beberapa aturan dulu. Oke, semuanya kalau ngomong setuju atau oke, tangannya boleh begini. Di sebelah muka. Yuk Pak Joni. Tangannya begini Pak Joni. Oke, ini kalau oke ngomongnya gini tangannya ya. Oke, yang kedua, Pak Tian boleh. Oh, Pak Tian lagi ngilang. Ya, Pak Tian kalau bisa sama Bu Tuti kalau bisa balik badan, belakangnya putih. Ya. Ya pakai jari. Cuma balik posisi aja miring dikit gitu loh. Iya, jangan belakangnya putih. Nah, kan lebih keren gitu, lebih ke yen. Putih juga. Yang belakangnya dinding, jangan ada belakangnya ada cahaya. Tapi itu oke lah, ini lebih oke. Kameranya sepertinya Pak, maaf. Enggak, keren kok Bu. Ibu udah keren ini. Ibu cantik. Gelap aja dulu Bu Tuti. Dah, nah Pak Tian agak geser dikit kanan lagi Pak, biar nggak usah jendelanya nggak kena. Atau kiri geser dikit Pak Tian. Kalau ininya aja komputer kayak saya tuh, komputernya digeser gitu. Bisa nggak? Nah, cakep tuh. Lagi Pak Tian. Ya biar pala Bapak di tengah maksudnya. Nah, itu dicakep Pak Tian. Cakep tuh. Ya, Ibu Tuti juga udah cakep lah. Ya. Siap. Nah, lebih kelihatan kalau udah kayak gini. Sip. Nah, selanjutnya Bu Nurisna ini ininya boleh diginiin nggak? Biar lebih kelihatan mukanya Bu Nurisna ini. Layarnya, kameranya dibikin agar nggak jauh kepalanya. Ditekuk. Masuk. Pak. Enggak, lebih jauh itu malah ditekuk itunya. Oh, lebih dekat. Iya. Saya pengen lihat kecantikan Ibu. Ya, Pak Tatang juga kalau bisa sama Pak Tatang. Mohon Pak, ini sebetulnya jaraknya cuma 1 jengkal tuh. Iya, digeser ditekuk aja. Cakep. Ya.
Bu Mariati Nurbaiti juga gitu. Biar saya bisa lihat face-nya. Ya. Oke, siap. Saya lanjut ya. Kang Ubun juga kalau boleh, biar lehernya kelihatan. Nah, sip. Cakep. Saya cukup, Pak. Oh, Pak Joni juga yang nggak kayaknya. disebut udah cukup. Aduh. Oke, kalau Anda nggak, ya selanjutnya kalau Anda nggak setuju atau Anda nggak sesuai, tangan boleh begini. Siap. Sekarang tangan begini semua. Jadi kelihatan. Ya, terakhir kalau Anda mute lalu pengen kebuka, cukup pencet spasi, space bar atau spasi. Coba latihan pencet space bar. Lalu ngomong halo. Aman, Pak. Halo, Halo. Yang mana? Jadi kalau Anda Halo. matikan, kalau Anda pencet Anda jadi mute. Jadi kalau pengen ngomong sama teman sebelah pencet aja jadi mute. Apaan? Ya udah siapin aja makanannya, jangan ketahuan gua nggak puasa. Nah, kayak gitu perlu pakai di mute. Ya, kopinya umpetin kopinya. Nggak boleh. Tapi pakai mute langsung. Kopinya umpetin kopinya, itu nggak kedengeran. Ya. Oke, selanjutnya adalah masuk lagi ke materi ya. Tuing. Nah, kita tadi udah jam 4 waktu udah. Sekarang masuk ke kita mau belajarnya gimana. Jadi hari ini Anda belajar sampai dengan jam 9:10 ya. Sorry. Jam 10 kita belajar lalu istirahat jam 10:15 ya. Kemudian latihan lagi sampai jam 11:15 1 jam lalu kita asinkron. Anda nonton di TV. Nonton di LMS. Ya, lalu jam 2 kita masuk lagi sampai dengan jam 3:15. Lalu selesai. Nah, Anda apes. Apesnya apa? Kelas yang paling keren pengajarnya tuh kelas sebelah. Ada namanya Bu Dita yang cewek. Bu Dita itu kalau Anda nonton video di LMS, itu dia semua pemerannya. Petingginya kelas coaching itu dia. Waduh. Jadi yang paling jago sama Bu Dita. Kalau kelas yang nomor 2 paling jago Pak Andi. Yang paling jelek yang kelas C yaitu sama saya. Saya yakin. Ya. Lebih hebat. Itu biasa orang jualan ngomongnya kayak gitu, Tidak lebih setuju. hebat. Biar nilainya bagus nih. Oke, sekarang saya mau nanya dulu. Ya, ini semua udah pernah jadi guru penggerak kan? Sudah, Pak. Sudah. Menurut Anda belajar coaching paling gampang, paling susah dari semua materi? Paling susah. Gampang susah, Pak. Iya, dari ranking yang paling susah yang topik apa? Ini Ayo semuanya, paling susah menurut Anda secara ranking ya itu topik apa? Apakah fasilitasi ataukah yang diajak materi mana yang paling susah? Modul mana? kalau yang buat guru penggerak, kalau saya ini Pak, coaching dari pertanyaan berbobotnya. Oh, buat Pak Tatang coaching. Kalau yang lain? Sama, Pak. Saya dispos. Coaching juga. Kalau Pak Joni apa? Disiplin positif, Pak, tergantung sekolahnya yang didapatnya, yang siswa yang kayak gimana, Pak. Oke, yang lain? Prakarsa perubahan, Pak, bikin bagja itu. Bikin bagja, oke. Saya juga sama, Bu, seperti si akademik yang itu. Susah. Oke. Ya. Terus siapa lagi? Ya, Patian pakai 2 tempat nih. Yang ada suara yang mana Patian? Yang ada muka apa yang enggak? Tes, Pak. Oh, Ini oke. menggunakan browser, Pak. Jam-jam. Oke, nggak masalah. Dipasang aplikasi nggak ada suaranya yang kalau memang pakai aplikasinya. Cincai. Ini saya mute yang satunya lagi ya. Tolong di mute aja yang satunya lagi. Ya, oke, kita lanjut. Nah, oke. Nah, ini buat belajar coaching. Ya, jadi yang bilang susah tadi, sorry, yang bilang paling susah coaching angkat tangan. Pak Tatang dan Pak UU. Oke, serta Pak Ubun dan Bu Nena. Ya, yang sinyalnya bagus siapa? Yang sinyalnya bagus siapa nih? Pak Ubun bagus ya? Sinyal jaringan atau sinyal Ya, apa, Pak? Jaringan. Jaringan. Pak UU bagus, oke. Lumayan bagus. Pak Tatang, suaranya jelas nggak? Suara saya. Aman Pak, sedikit rada mengecil tadi, cuman
kadang-kadang membesar lagi gitu. Oh, oke. Kalau Pak Ubun bagus suaranya. Tergantung situasi Pak, kalau listriknya oke. Oke, siap. Saya akan nggak mau repot-repot lagi. Saya mah orangnya gampang aja. Ya, saya pin Pak UU. Bingung Pak UU, kenapa saya dipin katanya. Lalu satu lagi adalah Pak siapa tadi? Pak Ubun, karena dia bilang suara dia harusnya bagus kadang-kadang. Adpin. Oke. Langsung ya, saya nggak mau pakai teori. Pegang HP. HP. Siap. HP. Ya, itu saya ada kirim contekan tadi. Ya, namanya lihat grup yang ada sayanya. Yang tadi instruktur Ibun. Itu ya. Ini yang bilang suara saya kecil, yang lain nggak bilang kan? Oke. Aman Pak, di saya aman. Aman, siap. Aman. Ya. Jadi aman tapi hitam ini kelihatannya di sini. Ya nggak apa-apa, hitam karena ketutupan tangan saya. Ini saya kirimin lagi yang tadi, yang di atas, saya kirim ulang ya. Nah, ini mah nggak usah yang foto atuh, udah kekirim, hapus. Oke, itu yang paling bawah ada yang harus dibaca coach, ada ya? Ada nggak? Tulisan yang harus dibaca coach. Ada Pak. Ada Pak. Nah, sekarang tugasnya ya, tolong dibaca oleh Pak. Siapa yang mau jadi coach? Coach. Yang mau jadi coach siapa? Tadi itu Pak Tatang. Ya Pak, boleh Pak, belajar Pak. Saya juga boleh Pak. Siapa nih yang nggak bisa cuma 2 orang ini aja? Pak UU atau Pak Ubun? Oh, saya yang berisik Pak, Pak. makanya di mute. Ya, yang lain mute aja dulu. Oke. Saya coach atau gimana? Boleh. Saya koci, Pak. Oh. Yang coach Pak siapa? Maunya siapa, Pak UU atau Pak Ubun? UU boleh Pak. Oke, Pak UU coach, Pak Ubun jadi coach. Wow. Ya. Topiknya adalah bagaimana mewujudkan pembelajaran berdiferensiatif dengan cepat di sekolah Anda. Dengan cepat berarti ya? Harus dengan cepat, nggak pakai dengan lama. Ya, yang efektif dan cepat, jangan lama waktunya. Ya, sehingga bisa dipanen dengan cepat. Ya, praktek baiknya bisa dipanen cepat. Pak Ubun tugasnya cuma satu, Pak. Baca. Ya, saya udah kirim tuh, coba baca di WA kata yang harus dibaca coach. Ada nggak? Paling bawah. Nah, yang harus dibaca coach. Tutup apa tujuan pertemuan ini itu Pak? Tar dulu. Dengerin saya dulu. Tutup setiap pertanyaan dengan kata apalagi. Jadi kalau misalkan Pak UU ngomong, ya gini-gini, Bapak nanya, apalagi Pak UU? Apalagi Pak UU? Apalagi? Kalau Pak UU bilang, udah itu aja, baru pindah ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Jadi Anda juga boleh, kalau ternyata perlu dicatat, boleh nyatat. Makanya siapkan alat tulis. Ya, kalau perlu dicatat, siapkan alat catat. Makanya perlu alat tulis. Cukup jelas, Pak? Berarti saya cukup apa? Ngejawab. Bapak jadi coach. Tadi yang minta coach siapa? Saya. Iya, nanti Bapak nilai Pak Ubud gimana? Ya Pak UU, jadi Pak Ubun gimana? Ntar Pak UU yang nilai. Siap ya? Ya. Siap. Mencoba. Silakan Pak Ubud sekarang. Tinggal baca aja. Silakan. Tujuan 1. Assalamualaikum Pak UU. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak UU kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik Pak. Oke. Apa tujuan pertemuan ini? Harapan saya dengan pertemuan ini saya bisa melakukan apa namanya tadi pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Terimplementasi di sekolah saya dengan cepat. Ya, terimplementasi di sekolah saya dengan cepat. Dan efektif. Dan efektif. Mencakup sebanyak mungkin orang. Mencakup sebanyak mungkin orang.
Ah, Ya. lanjut Pak Abud. Diulangi lagi atau gimana? Pak? Boleh, boleh. Coba tadi putar potong-potong. Iya. Ulangin deh, apa tujuannya? Ayo ngomong aja langsung biar waktu cepat. Ya. Tujuan saya harapan saya ngobrol dengan Bapak, berbincang-bincang dengan Bapak, ingin pembelajaran berdiferensiasi terimplementasi dengan cepat dan tepat, efektif, mencakup semua warga sekolah. Baik. Apa output yang diinginkan dari diskusi ini, Pak? Outputnya, hasilnya berarti percepatan implementasi pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Oke. Jadi kita sepakat. Apa lagi? Oh iya. Apalagi Pak? Selain itu, ya tadi Pak, guru, rekan-rekan guru salah satunya bisa mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Ada lagi Pak? Ya, anak-anak lebih enjoy dalam belajar, lebih aktif dan lebih percaya diri. Nanti hasilnya anak-anak bisa prestasi anak-anak meningkat di sekolah saya. Masih ada? Guru yang sudah paham mengenai pembelajaran berdiferensiasi bisa ditularkan kepada rekan-rekan yang lain dengan cara dia sendiri. Ada lagi? Barangkali untuk tujuan cukup. Oh iya, cukup ya Pak. Kemudian, jadi kita sepakat bahwa Bapak ingin mendapatkan ide solusi untuk masalah hari ini ya, untuk coaching hari ini. Iya, apa bacain tadi? Yang tadi 3. Yang gedenya aja. Yang coaching tadi tentang percepatan berdiferensiasi, kemudian prestasi siswa, dan juga yang utamanya aja. Percepatan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Terimplementasi terhadap pendidikan di sekolah Bapak. Dengan pembelajaran cepat dan menyeluruh. Makanya penting sekali ya kalau bagian yang itu dicatat, jangan cuma dengerin. Siap. Makanya ada alat tulis. Karena tujuan utamanya itu bakal dibahas lagi. Iya, nggak dicatat, cuma dengerin doang. Ya. Oke, lanjut. Kenapa? Yuk. Kenapa ini semua penting, Pak, menurut Bapak? Ya. Karena pembelajaran berdiferensiasi, implementasi, dan hasil akhirnya adalah murid, prestasi murid meningkat, itu penting, sangat penting. Kita sebagai guru yang menghamba pada murid, dan tujuan akhirnya adalah murid, tentu kita memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada murid agar prestasi murid meningkat dari pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi menurut saya itu kan memberi kebebasan kepada murid untuk memilih, untuk mengaktualisasikan potensi dirinya. Itu Pak. Oke, jadi untuk memberikan apa lagi? Pak, apa lagi? Masih ada, Pak? Tentu ada. Selain tentu guru terbiasa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Karena satu guru tadi paham dan terus mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi kesehariannya di sekolah, yang diharapkan itu bisa menularkan
bisa menggerakkan orang lain untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Apalagi Pak, masih ada? Pentingnya pembelajaran berdiferensiasi itu seiring regulasi yang hari ini sedang bergulir oleh pemerintah. Baik, masih ada Kita Kak? mengikuti regulasinya. Masih ada Pak? Ya, saya kira cukup. Ya, siap. Apa ukurannya bahwa Anda berhasil untuk melakukan yang tadi Bapak sampaikan? Ukuran keberhasilan, ya. Mengenai ukuran keberhasilan, guru dapat mengimplementasikan atau melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu bisa dilihat dengan kita salah satunya observasi ke kelas, bisa wawancara atau menggunakan angket kepada murid. Kita tanya murid apakah senang pembelajaran yang dilakukan Bapak atau Ibu guru tersebut. Maksud senang di sini adalah nyaman dengan pembelajaran bersama Bapak Ibu guru tersebut yang menggunakan pembelajaran diferensiasi. Seperti itu Pak. Itu salah satu ukuran yang akan kita ketahui manakala guru tersebut melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Apalagi Pak? Masih ada? Saya kira sementara cukup. Lanjut. Yang mana Pak setelah ini? Lanjutannya, di bawahnya apa tuh? Habis tujuan. Identifikasi kondisi masalah. Ada nggak? Identifikasi ide solusi. Kondisi masalah dulu Bapak, ini kelautan. Tadi pertanyaan saya kan apa ukuran? Oh iya. Nah, dari skala 1 sampai 10, 1 jelek sekali, 10 bagus sekali. Kondisi Bapak saat ini di angka berapa? Kondisi saya saat ini, jika berarti dikonversikan ke angka misalkan gitu Pak ya? Iya. Ini mengenai kondisi, maksudnya kondisi Bapak. Ya, kondisi saya sebagai pengguna atau pengimplementasi pembelajaran berdiferensiasi atau bagaimana Pak? Sesuai dengan output. Sesuai dengan output ya. Dengan tujuan tadi Bapak, tujuan topik. Oh ya, tujuan saya kan tadi akan bisa mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi. Kalau saya berarti di skala 1 sampai 10, berarti 1 itu jelek sekali, 10 bagus sekali. Kira-kira ini maaf ya, kadang-kadang sih untuk menilai diri sendiri susah Pak. Kira-kira berapa ya? 6 bisa lah, 6 Pak. Oh iya, 6. Ya, 6 ya Pak. Bapak maunya idealnya di angka berapa Pak? Kalau saya sendiri maunya Pak di angka 8 lah Pak. Gak mau 10 Pak. Nggak boleh. Tolong jangan ditambah, jangan dirubah-rubah pertanyaan. Oh ya, siap. Idealnya saya berada di angka 8 Pak. Cukuplah 8 menurut saya. Kalau 10 sih terlalu. Pada angka ideal itu, situasi dan kondisinya seperti apa Pak? Situasi kondisi di angka 8 menurut saya bisa mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan
ketentuan tuntutan pembelajaran berdiferensi, dan pada akhirnya anak yang siswa saya, peserta didik saya memiliki prestasi yang bagus. Ditandai prestasi tersebut otomatis itu kan outputnya ya. Anak salah satu ketika pembelajaran senang bersama saya, senang mengikuti pembelajaran saya, senang mengikuti ketika saya ada di kelas. Gitu. Jika anak senang, nyaman, prestasi atau prestasinya akan bagus, akan meningkat. Baik, agar angkanya 8, apa yang kurang? Salah. Baca 10. lagi. Ulangin lagi Agar pertanyaan. angkanya 10, apa yang kurang? Angka 10. Berarti kan itu kan angka yang maksimal, Pak ya. Ya. Saya posisi tadi di angka 8. Cukup saya di angka 8. Angka 10 memang semua orang pasti mau, Pak. Di angka 10, di angka kondisi kita puncak, istimewa, itu semuanya pasti mau, Pak. Agar saya bisa mencapai di angka 10, saya akan berusaha yang pertama mencari tahu, yang paling utama adalah refleksi diri. Kita berpikir, kita melihat kegiatan anak-anak ketika dibersamai oleh kita. Apakah mereka senang atau ada sebagian siswa yang kurang senang? Atau nanti lebih jauhnya prestasi atau hasil capaian penilaian itu bagus semua, hampir 90% misalkan, semua bisa ketika evaluasi di angka 10 misalkan semuanya, atau 8 atau 90 yang diharapkan oleh saya ketika ada evaluasi di akhir pembelajaran atau asesmen. Itu harapan saya, usaha-usaha saya agar saya memenuhi ideal di angka istimewa, yaitu angka 10. Selain refleksi yang saya lakukan ketika saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi itu, saya akan terus menggali, Pak. Akan terus menggali, akan terus belajar, akan terus berkolaborasi dengan yang lain, dengan teman sejawat, supaya harapan saya itu tercapai, yaitu di angka ideal 10 untuk pembelajaran berdiferensiasi, yang pada akhirnya meningkatkan prestasi siswa saya. Itu, Pak. Ya, siap, Pak. Apa lagi? Apa lagi, Pak? Ya, selain yang tadi disebutkan, di antaranya saya tentu sering berlatih. Sering berlatih dan terus mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi ini. Walaupun atau tidak ada instruksi apapun, saya akan dengan senang, saya akan dengan sendirinya berusaha. Setiap kegiatan pembelajaran berusaha akan berupaya mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Itu, Pak. Ada lagi, Pak? Sebetulnya banyak sih, Pak. Ya,